Hai, Assalamualaikum. Let's learn to Edus Chaitek. Seperti yang kita ketahui bahwa berkembang biak merupakan salah satu ciri dari organisme. Perkembangbiakan atau reproduksi merupakan suatu cara organisme menghasilkan individu yang memiliki sifat atau ciri-ciri yang sama atau menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Reproduksi merupakan salah satu objek utama untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, telah banyak teknologi yang dikembangkan untuk menangani masalah manusia untuk menghasilkan keturunan. Sebagai contoh, diterapkannya teknologi masa kini, reproduksi berupa bayi tabung. Beberapa public figure atau artis yang pernah menjalankan program bayi tabung, salah satunya adalah pedangdut Inul Daratista, juga menjalani program bayi tabung pada tahun 2008 silam lalu. Seperti apakah yang dinamakan bayi tabung? Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan atau ibu, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur telah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio di dalam tabung tersebut, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Bagaimanakah proses pembentukan janin di dalam tubuh? Organ apa sajakah yang berperan dalam proses reproduksi? Inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Sistem reproduksi terdiri atas organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi dapat terserang berbagai jenis penyakit. Kalian sebagai generasi muda harus peduli terhadap kesehatan reproduksi kalian. Kalian perlu mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia. Dengan demikian, kalian dapat menjaga kesehatan organ-organ reproduksi dengan baik. Oleh karena itu, yang pertama yang akan kita pelajari adalah organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Organ reproduksi laki-laki atau pria terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi luar yang pertama berupa penis yang berfungsi untuk memasukkan sel sperma ke dalam saluran kelamin wanita. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi suhu testis. Nah, bagaimana dengan organ reproduksi dalam pria? Organ reproduksi dalam pria terdiri atas testis dan saluran-saluran reproduksi. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron, merupakan hormon kelamin pria. Di dalam testis terdapat saluran halus, yaitu tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah terjadi pembentukan sel sperma. Selanjutnya, organ reproduksi pria pada bagian dalam, yaitu saluran kelamin. Saluran kelamin berfungsi untuk menyalurkan sel sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Saluran kelamin pada organ reproduksi pria yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Selama perjalanan sel sperma di dalam saluran kelamin, sel sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Beberapa kelenjar yang menghasilkan cairan tersebut adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan memudahkan gerakan sel sperma. Cairan ini juga memiliki fungsi untuk menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita saat koitus. Selanjutnya, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Cairan tersebut mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretra menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kelenjar Cooper ini berhubungan langsung dengan uretra. Baik, setelah kita mempelajari organ reproduksi laki-laki pada bagian luar dan dalam, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi kelamin luar dan organ reproduksi kelamin dalam.
Organ reproduksi luar berupa vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Pada daerah dekat ujung saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Himen atau selaput darah ini mengandung banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada yang dinamakan labium atau labia. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora yang terletak di sebelah luar dan labium minora yang terletak di sebelah dalam. Antara labium mayora dan labium minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada bagian klitoris terdapat corpus cavernosa yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf frasa. Nah, setelah kita mempelajari organ reproduksi wanita bagian luar, kali ini kita akan belajar organ reproduksi wanita pada bagian dalam. Organ bagian dalam berupa saluran kelamin dan ovarium. Organ reproduksi bagian dalam yang pertama yaitu saluran vagina. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Vagina bermuara di vulva. Vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Lendir ini berguna pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Selanjutnya adalah uterus. Uterus adalah rongga besar yang merupakan pertemuan antara oviduk kanan dan kiri. Bagian terbawah uterus menyempit yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya pembuluh darah. Dinding endometrium akan menebal ketika terjadi kehamilan. Selanjutnya, oviduct. Oviduct atau tuba Fallopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong, disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat vivriae, rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berguna sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dan yang terakhir adalah ovarium. Ovarium merupakan organ dalam sebagai pusat penghasil sel telur. Terdapat dua macam ovarium, yaitu ovarium sebelah kiri dan ovarium sebelah kanan. Itulah organ reproduksi perempuan. Baik, kita telah mempelajari organ-organ reproduksi wanita dan pria, baik pada bagian dalam maupun pada bagian luar. Sebagai kesimpulan pada video kali ini adalah perkembangbiakan atau reproduksi merupakan suatu cara organisme menghasilkan individu yang memiliki sifat atau ciri yang sama dan menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi terdiri atas organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi dapat terserang berbagai macam penyakit. Kalian, sebagai generasi muda, harus peduli terhadap kesehatan reproduksi kalian. Kita perlu memahami dan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesehatan organ-organ reproduksi kita dengan baik. Organ reproduksi pria terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi pada bagian luar yang pertama berupa penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi pada bagian dalam yaitu berupa testis dan saluran kelamin. Organ reproduksi wanita pada bagian luar berupa vulva dan labium, sedangkan pada bagian dalam berupa vagina, serviks, uterus, oviduct, dan ovarium. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di video Edus Coytek selanjutnya. Wassalamualaikum.